Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini kita akan belajar matematika, yaitu bentuk-bentuk pecahan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, berikut ini bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, persen. Nah, yang pertama ini pecahan biasa, contohnya adalah 1/8. Untuk pecahan campuran, contohnya adalah 2, 3/5. Untuk pecahan desimal, contohnya 0,5, sedangkan untuk persen, contohnya adalah 20%. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pecahan ya anak-anak. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, ada pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Contoh pecahan murni yaitu 1/8. Biasanya untuk pecahan murni, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh lainnya yaitu 2/3, 5/8, 1/4, 13/25, dan lain sebagainya. Coba kalian perhatikan pembilangnya. Angkanya lebih kecil daripada penyebutnya ya. Berikutnya pecahan tidak murni. Contohnya 8/5. Nah, pecahan tidak murni ini yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi pecahan tidak murni kebalikan dari pecahan murni. Contoh lainnya yaitu 4/3, 5/2, 10/4, dan 13/5. Inilah pecahan tidak murni. Ciri-cirinya, pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya ya. Anak-anak, perlu kalian ingat, pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut saja. Kemudian anak-anak, pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran itu adalah pecahan tidak murni ya. Jadi kita lihat pecahannya. Jika dia pecahan biasa, namun kemudian bisa diubah menjadi pecahan campuran, maka itu artinya pecahan tersebut adalah pecahan tidak murni. Yang kedua yaitu bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran ini yaitu jika angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti ini, 8/5. 8/5 itu sama dengan 8 dibagi 5. Nah, kita mendapat hasilnya yaitu 1. Lebihnya adalah 3. Kita tuliskan menjadi 3/5. Nah, kemudian kita gabungkan ya bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Kita tuliskan seperti berikut ini, 1, 3/5. Nah, 1 ini adalah bilangan bulat dan 3/5 ini adalah bilangan pecahan. Oleh karena itu, 1, 3/5 disebut bilangan pecahan campuran. Contoh lainnya adalah 5/2. 5/2 sama dengan 5 dibagi 2. Hasilnya 2. Lebihnya 1 ya anak-anak. Sehingga kita tulis 1/2. Nah, kita gabungkan. Jadi hasilnya adalah 2 1/2. Nah, 2 1/2 ini merupakan bilangan pecahan campuran ya. Karena ada bilangan bulatnya dan juga ada bilangan pecahannya. Contoh yang berikutnya 10/3. 10 dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 3. Dan lebihnya masih ada ya, yaitu 1. Kita tuliskan 1/3. Oleh karena itu, hasil dari 10/3 itu sama dengan 3 1/3. Nah, 3 1/3 ini merupakan pecahan campuran. Karena ada bilangan bulat dan juga ada bilangan pecahannya. Selanjutnya yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contohnya 3/10. Perhatikan penyebutnya ya. Di sini penyebutnya 10. Kita bisa tuliskan 0, titik-titik.
Karena pembilangnya 3, maka kita bisa tuliskan 0,3. Jadi 0,3 itu merupakan pecahan desimal dari 3/10. Contoh selanjutnya 5/100. Perhatikan penyebutnya, yaitu 100. Karena 100, kita menuliskannya seperti ini. 2 angka di belakang koma ya. 0,0 titik-titik. Jadi karena pembilangnya 5, kita tuliskan 0,05. 0,05 ini merupakan bentuk pecahan desimal dari pecahan 5/100. Kalian perhatikan ya, karena di sini penyebutnya 100, maka hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. Berikutnya 9/1000. Kita menuliskannya 0,00 titik-titik. Untuk 9/1000, maka hasilnya adalah 0,009. 0,009 merupakan bentuk pecahan desimal dari pecahan 9/1000. Ada 3 angka di belakang koma karena penyebutnya adalah 1000. Jadi anak-anak perlu kalian ingat, pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jika penyebutnya 10, maka 1 angka di belakang koma. Jika penyebutnya 100, 2 angka di belakang koma. Dan jika penyebutnya 1000, maka 3 angka di belakang koma. Demikian seterusnya. Itulah pecahan desimal anak-anak. Berikutnya persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen seperti ini ya. Contohnya 5%. 5% itu sama dengan 5/100. 25% artinya 25/100. 80% sama dengan 80/100. Mudah sekali bukan anak-anak? Nah, sekarang ayo kita berlatih. Coba kalian tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. Masih ingat bukan bahwa pecahan murni merupakan pecahan biasa yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak murni merupakan pecahan biasa yang angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Sehingga bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Yuk kita bedakan ya. Yang pertama 1/8. Apakah ini pecahan murni atau tidak murni anak-anak? Ya benar, ini adalah pecahan murni. Berikutnya 15/8. Nah, ini bentuk pecahan tidak murni ya. 40/90. Kalau ini pecahan murni. 13/5. Nah, sudah terlihat bahwa ini pecahan tidak murni karena 13 lebih besar daripada 5. Berikutnya 31/25. Nah, pecahan ini juga tidak murni ya anak-anak. Kalian tahu apa sebabnya? Karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Nah, yang terakhir ini 24/25. Apakah ini pecahan murni atau tidak murni? Ya, betul. Ini adalah pecahan murni karena angka pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebutnya. Nah, kalian hebat. Kalian sudah bisa membedakan manakah pecahan murni dan pecahan yang tidak murni. Selanjutnya, coba kalian tentukan jenis pecahan-pecahan berikut ini ya. Apakah termasuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, atau persen? 5/8, 4, 3/5, 0,5, 75%, 2,5, dan 25/100. Nah, kalian tentukan ya, tuliskan jawaban kalian dengan rapi dan teliti di buku latihan kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.